warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 6B16 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cikampek. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema Unauthorized Access to Computer System dalam mata pelajaran Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasip Fitri Utami dengan NIM 111909119 dan rekan saya ada Anissa Adelia dengan NIM 111900531, Bobi Aprespa dengan NIM 1119071, Farah Maulida Z dengan NIM 111900372, dan Pera Nuraini dengan NIM 111911154. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Warsino Nardiwiono Mkom. Terima kasih kepada Bapak Warsino yang telah membimbing kami sampai pertemuan detik ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Seiring berkembangnya teknologi informasi, terutama internet, siapapun dapat mengakses internet di mana dan kapan saja. Namun, perkembangan internet tidak diimbangi dengan kesadaran beretika dalam penggunaannya, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dalam menggunakan internet. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah peretasan. Peretasan adalah penggunaan gawai untuk mengakses data milik orang atau organisasi lain secara tidak sah. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang bersifat material atau imaterial. Oleh karena itu, kami memilih tema makalah dengan tema Unauthorized Access to Computer untuk ditelisik mengenai motif, penyebab, dan cara menanggulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Delia dengan NIM 111900531. Saya di sini akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini adalah analisis terhadap motif, penyebab, dan penanggulangan dari salah satu kejahatan teknologi informasi, yaitu unauthorized access to computer. Tujuan dari ditulisnya makalah ini adalah untuk mengetahui mengenai cybercrime dan dasar hukum yang digunakan untuk menindak tegas pelaku kejahatan di dunia maya. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk membahas studi kasus mengenai cybercrime yang terjadi di Indonesia. Manfaat dari makalah ini adalah penulis dan pembaca diharapkan mendapatkan informasi mengenai aspek teoritis cybercrime dan cyber law, serta motif, penyebab, dan cara penanggulangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Farah Maulida Zahro dengan NIM 111900372. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan pengertian cybercrime. Menurut Siahaan mengemukakan bahwa cybercrime adalah kegiatan ilegal yang dilakukan di dunia maya dengan perantara komputer atau peralatan elektronik lainnya. Ini mencakup teknologi yang mendukung sarana teknologi seperti ponsel, smartphone, dan lainnya yang bisa dilakukan melalui jaringan elektronik global. Cybercrime mencoba memasuki komputer tanpa izin. Cybercrime dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bedanya dengan tindak pidana serupa dapat dilihat dari kemampuan serbaguna yang ditunjukkan oleh perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang canggih. Siahaan 2018. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa cybercrime merupakan tindakan melanggar hukum yang menggunakan media teknologi untuk mengakses data tanpa izin. Selanjutnya, pengertian unauthorized access to computer. Siahaan memaparkan bahwa unauthorized access to computer
adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimilikinya. Siahaan 2018. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unauthorized access to computer adalah suatu tindak kejahatan cybercrime yang dilakukan dengan cara memasuki sistem komputer orang atau organisasi tanpa izin. Ya? Pengertian cyber law. Menurut Banjarnahor, mengemukakan bahwa cyber law, bila kita artikan secara harafiah, berasal dari kata cyberspace law, yang berarti hukum dunia maya, yaitu suatu aspek hukum yang mengatur setiap aspek yang berhubungan dengan individu atau subjek yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi dunia maya. Pada umumnya, cyber law diasosiasikan dan dipublikasikan di internet. Banjarnahor 2013. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa cyber law merupakan hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Apres dengan NIM 1190071 akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta motif, penyebab, dan penanggulangan dari kejahatan cyber dan unauthorized access to computer. Diawali dengan pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum atau landasan hukum yang digunakan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan tema unauthorized access to computer adalah pasal 30 mengenai akses tanpa izin ke komputer seseorang. Lalu adapun motif kejahatan yang melatar belakangnya dari unauthorized access to computer itu adalah salah satunya tindak kejahatan murni yang menggunakan alat teknologi sebagai media untuk melaksanakan penipuan atau penyembunyian yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu penyebab kejahatannya salah satunya adalah akses internet yang tidak terbatas. Saat ini orang dimanapun dapat mengakses internet dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Selain itu, adanya celah keamanan dari sistem komputer itu sendiri, misalnya antivirus yang belum update atau sistem operasi yang belum di-upgrade dan sebagainya. Adapun penanggulangan kejahatan dari kejahatan cyber atau access to komputer yaitu pertama adalah membatasi nomor IP yang diakses menggunakan username dan password yang unik sehingga sulit untuk didekrip. Saat ada teknologi yang mudah untuk didekrip, salah satunya teknologi MD5 itu saat ini sudah mudah didekrip. Sebaiknya para administrator IT meninggalkan sistem MD5 tersebut, lalu mengenkripsi data sehingga hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Jadi untuk mengakses sistem hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengakses. Dan yang terakhir, meningkatkan standar pengamanan sistem jaringan komputer. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pera Nuraini dengan NIM 1191154. Kesimpulan di sini yang pertama, kejahatan cyber unauthorized access to computer adalah salah satu kejahatan di dunia maya yang berbahaya dan merugikan bagi sistem informasi. Yang kedua, kejahatan cyber unauthorized access to computer berpengaruh terhadap keamanan nasional suatu negara. Yang ketiga, kejahatan cyber unauthorized access to computer merupakan tindakan melawan hukum dan para pelakunya harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Dan untuk lebih mengenal anggota kelompok kami, di sini ada Hasti Fitria Utami, ada Bobby Aprespa, ada Anissa Adelia, ada Paroh Maulida Zahro, dan Vera Nur Aini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.